Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya setiap insan yang beriman pasti ada kalanya dia merasakan masa-masa nikmat dalam beribadah. Pergi ke masjid nikmat, membuka Al-Quran nikmat. Akan tetapi ada kalanya pula dia akan merasakan masa-masa kendor, masa-masa di mana ibadah itu tidak terasa lagi, yang kita kenal dengan futur. Dan ini sudah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, inna likulli amalin syiratan. Setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya. Walikulli syirratin fatratan, dan setiap masa-masa semangat pasti ada masa-masa kendurnya, yaitu masa futur. Dan di sini Nabi mengingatkan, faman kanat fatratuhu ila sunnati, siapa yang masa-masa futurnya tetap pada sunnah Nabi, faqad aflaha, maka sungguh dia telah beruntung. Dan diingatkan pula, faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, dan siapa yang masa-masa futurnya tidak pada sunnah Nabi, faqad halaka, maka sungguh dia telah celaka. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana agar kita tetap pada sunnah Nabi di masa-masa futur itu? Para ulama telah memberikan 4 solusi. Solusi yang pertama adalah menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu sangatlah penting untuk mengasah kembali keimanan yang telah hilang lantaran masa futur itu datang menyerang kita. Dan di situ pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan bahkan Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Wa hafathumul malaikat, malaikat akan menjaganya. Dan yang paling penting di sini adalah wa dzakarohumullahu fi man indah. Allah akan senantiasa menyebut-nyebut dia, orang yang bermajelis tadi, di hadapan seluruh makhluknya. Kemudian solusi yang kedua, para ulama memberikan solusi berinteraksi dan berteman dengan orang-orang soleh. Berinteraksi dan berteman dengan orang soleh ini sangatlah penting. Bahkan diibaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, orang yang berteman dengan orang soleh diibaratkan dengan orang yang berteman dengan penjual parfum. Seperti apakah itu? Imma ayyuhdiyaka, bisa jadi teman kamu penjual parfum itu bisa memberikan hadiah parfum kepadamu. Wa imma anta bata'a minhu, atau engkau akan membeli parfum darinya. Wa imma anta jida minhum rihan thayyibah, dan bisa jadi engkau akan mendapati bau yang sangat harum darinya. Berbeda halnya dengan ketika berteman dengan orang tidak soleh, orang yang buruk. Diibaratkan oleh Nabi seperti orang yang berteman dengan pandai besi. Seperti apa? Imma ayyuhriqa thiyabaka, bisa jadi percikan-percikan api yang ditimbulkan oleh pandai besi tadi membakar bajumu, atau kalau tidak, wa imma anta jida minhum rihan khabithah, atau engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap darinya. Kemudian solusi yang ketiga, para ulama memberikan solusi ketika masa futur itu datang kepada kita, perbanyaklah mengingat kematian. Kenapa? Boleh jadi masa futur itu datang diakibatkan karena kita terlalu fokus kepada dunia. Maka bahkan Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, aktsiru dzikra hadhimil ladat, perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan dunia, yakni al-maut, yaitu kematian. Memperbanyak mengingat kematian. Kemudian solusi yang keempat yang diberikan oleh para ulama kepada orang-orang yang masa futurnya itu datang adalah memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena mungkin hatinya sedang sakit, hatinya sedang lalai. Al-Quranlah penyembuh bagi hati yang lalai. Al-Quranlah penyembuh bagi mereka yang tidak semangat lagi dalam beribadah.
wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa, dan tidaklah Allah turunkan Al-Quran itu kecuali menjadi penyembuh, menjadi syifa. Jadi itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar masa-masa futur kita itu tetap di dalam sunnah Nabi, diberikan solusi oleh para ulama. Yang pertama adalah menghadiri majelis ilmu, yang kedua adalah berinteraksi dengan orang-orang soleh, yang ketiga perbanyak mengingat kematian, kemudian yang keempat adalah perbanyak membaca Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.